Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di tugas video matematika kelompok 4. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan dulu ya. Halo, nama aku Rizka Amelia Putri, aku merupakan ketua kelompok 4. Dan ini anggotaku ada Sarce Budiawan, ada Irfan Subhan, dan yang terakhir ada Dewi Siwen. Tujuan pembuatan video yang pertama itu untuk memenuhi tugas, dan yang kedua untuk merefleksikan materi. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian fungsi, yang kedua menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi, yang ketiga menjelaskan syarat dan aturan komposisi fungsi, yang keempat membuat komposisi fungsi yang terdiri atas dua atau lebih fungsi, yang kelima menggunakan konsep-konsep komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah, yang keenam menjelaskan syarat dan aturan pembuatan fungsi inverse, yang ketujuh menggunakan konsep fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah. Adapun pengertian fungsi yaitu merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan dinamakan sebagai domain kepada anggota himpunan yang lain dinamakan sebagai kodomain. Kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Domain biasanya terletak di sebelah kiri. Kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah awan. Kodomain biasanya terletak di sebelah kanan. Sedangkan range adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awam. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu syarat dan aturan komposisi fungsi. Syaratnya dinotasikan sebagai irisan himpunan RF dan himpunan G tidak termasuk himpunan kosong. Dan aturannya yang pertama tidak termasuk sifat komutatif, yang kedua termasuk sifat asosiatif, dan yang ketiga adanya unsur identitas. Selanjutnya pembahasan yang keempat, membuat komposisi fungsi yang terdiri atas dua atau lebih fungsi. Diketahui fx sama dengan 5x tambah 3 dan gx sama dengan 7x tambah 2. Maka f bundaran gx adalah diketahui fx sama dengan 5x tambah 3 dan gx sama dengan 7x tambah 2. Ditanya f bundaran gx, jawabannya itu rumusnya f bundaran gx sama dengan f kali g kali x. Selanjutnya kita masukkan nilai gx yaitu sama dengan f 7x tambah 2. Selanjutnya nilai f yaitu 5 dikali 7x tambah 2 ditambah 3. Selanjutnya kita kalikan 5 dikali 7 hasilnya yaitu 35x, dan 7 ditambah 2 yaitu 10. Kita turunkan nilainya menjadi 35x ditambah 10 ditambah 3, dan juga 10 kita jumlahkan dengan 3 menjadi 13. Kita turunkan nilainya yaitu menjadi sama dengan 35x tambah 13. Jadi f bundaran g x sama dengan 35x tambah 13. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima yaitu syarat dan aturan pembuatan fungsi inverse. Syarat suatu fungsi yang biasanya dilambangkan dengan f hanya bisa dikatakan memiliki fungsi inverse apabila fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu dan fungsi bijektif. Sederhananya, si fungsi satu-satu ini terjadi ketika semua anggota domain memiliki pasangan di kodomain. Sedangkan fungsi bijektif terjadi ketika semua anggota kodomain memiliki pasangan di domain. Jadi kalau fungsi bijektif nggak ada, yang jomblo. Kalau fungsi satu-satu boleh saja memisahkan anggota kodomain menjadi jomblo. Jika fungsi f adalah anggota A yang memetakan ke B ditentukan dengan aturan Y sama dengan fx, maka inverse dari fungsi f bisa kita tuliskan sebagai fungsi inverse anggota B yang memetakan ke anggota A dengan aturan X sama dengan fungsi inverse Y. Aturan pembuatan fungsi inverse. Pertama, kita harus ubah terlebih dahulu nih bentuk Y sama dengan
fx ke dalam bentuk kebalikannya, yaitu x sama dengan fy. Kedua, x dituliskan sebagai fungsi inverse, jadi persamaannya dapat kita tuliskan sebagai fungsi inverse y sama dengan fy. Ketiga, ubah variabel x menjadi y sehingga persamaan akhir yang didapatkan adalah sebagai berikut. F fungsi inverse x sama dengan fy. Pembahasan yang terakhir menggunakan konsep fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah. Fx sama dengan 2/5x kurang 6. Kita inverse menjadi y sama dengan x. Kita rubah menjadi y sama dengan x kurang 6. Kita pindahkan x kurang 6 ke ruas kanan menjadi x kurang 6 sama dengan y. Selanjutnya kita masukkan nilai dari x, yaitu 2/5. 2/5x sama dengan y ditambah 6. 6 karena dipindahkan ke ruas kanan, maka 6 berubah menjadi positif. Selanjutnya kita pindahkan 5x ke ruas kanan menjadi 2x sama dengan 5 kali y ditambah 6. 5 dikali y menjadi 5y, dan kita temukan nilai menjadi 2x sama dengan 5y ditambah 30. Karena 5 dikali 6 sama dengan 30, maka nilai yang kita temukan yaitu 30. Selanjutnya x sama dengan 5y ditambah 30/2. Itu sudah hasil akhir. Jadi x sama dengan 5x tambah 30/2.